Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya di acara ini kita mengusung tema-tema yang membawa Anda bisa memanage atau menata batin agar hidup menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih bahagia tentunya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang menarik sekali yang terjadi di sekitar kita, mungkin lingkungan kita, yaitu tentang tema si pelit atau si kikir. Apa sih sebenarnya pelit atau kikir ini? Baik, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Anda sudah tahu pasti beliau adalah Yang Mulia Biku Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama, sehingga damai dan bahagia timbullah pada milik kita bersama. Ya, Bante, ini kita mengusung sebuah tema yaitu pelit atau kikir. Mungkin Bante pernah punya pengalaman juga di lingkungan tentang hal ini. Apa sih yang dimaksud dengan pelit atau kikir nih, Bante? Manusia ini tanpa mereka sadari, dia mendapatkan ajaran dari orang tuanya. Orang tua sudah terbiasa hanya memikirkan apa yang aku dapatkan. Ketika apa yang didapatkan ini begitu sulitnya mereka peroleh, sehingga mereka sangat hati-hati untuk memberikan yang mereka dapatkan dengan sulit itu. Sehingga dengan demikian mereka jarang memberikan. Akhirnya tidak memberikan contoh apapun kepada anak-anaknya. Sehingga dengan demikian anaknya minta ke paman, orang tuanya minta duit, minta papanya juga duit, tidak pernah dikasih. Akhirnya, orang tuaku kok pelit banget sih, gitu. Jadi itu kan termasuk sudah ajaran yang contoh yang jelas. Mereka sulit untuk mendapatkan dari orang tua, itu akan menjadi sarana anak itu sudah terisi. Kalau aku punya duit, aku juga harus tiru seperti papa mamaku. Jadi dengan demikian ini akan jadi turun-temurun. Kenapa demikian? Karena itu sudah merupakan kewajaran dari sifat alami. Tiap orang kan sudah ada keserakahan. Mereka itu hanya ingin dapat, sama sekali tidak mau melepas. Untuk menaklukkan keserakahan itu memang harus melepas, memberi. Jadi dengan demikian itu kecenderungan keserakahannya kuat, sehingga hanya ingin dapat aja. Kalau memberi, sorry, dia tidak mau. Itulah yang menyebabkan tanpa sadarin itu akan menjadi kebiasaan, watak, sifat dari tiap-tiap individu akan muncul dibentuk semenjak kecil oleh orang tuanya. Ya, apakah setiap manusia mempunyai sifat itu, Bante? Pelit, kikir itu? Itu juga tergantung, karena ini kan istilahnya begini. Manusia itu juga harus diketahui dia dulunya dari alam mana lahirnya ke manusia ini. Tetapi kalau mereka ada di kelompoknya, keluarganya pelit, tapi salah satunya tidak. Ternyata dia itu dulunya dari alam yang di atas, turun ke bumi. Yang lainnya itu mungkin dari alam-alam yang kelaparan, kekurangan itu, tahu-tahu habis di situ lahir sebagai manusia. Karena dia bisa lahir ke alam sengsara itu, karena pelitnya itu sudah merupakan kebiasaan. Sehingga sebagai manusia ini kebiasaannya yang ingin dapat, tidak mau membantu, memberi, otomatis dia akan menjadi seperti itu. Tetapi walaupun mereka itu dari alam manapun juga, tetapi pikiran kan bisa dirubah. Dirubah tergantung orang tuanya itu sendiri. Bagaimana dia mau merubah yang kurang baik ini menjadi lebih baik terhadap anak-anaknya. Karena memang kita hidup di bumi ini hanya diajarkan untuk berbuat sesuatu yang positif, yang berguna, yang membawa manfaat bagi pihak yang lain, dan kita pun ikut senang dan gembira. Jadi dengan demikian ketika kita memberikan senang dan gembira, sesudahnya ternyata apa yang kita berikan itu bermanfaat untuk mereka. Itu harus dibangkitkan dalam diri kita. Yang jelas, yang terang memang seperti itu. Kalau tidak jelas, tidak terang ya ngambang. Gimana bisa dikatakan dia ikut senang, ikut gembira? Jadi kita harus mencari sasaran di mana kita bisa memberikan sesuatu yang bisa membawa manfaat yang terbaik dan berfaedah untuk banyak orang. Ya, apakah pelit itu sebuah karma buruk, Bante? Atau dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya? Memang sih, kalau mereka dikatakan dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia
sudah membiasakan untuk menyimpan harta. Menyimpan harta, dikumpulkan dengan perhitungan tiap tahun hartaku naik. Tambah. Jadi itulah yang menanyakan kita berhasil atau sukses atau tidak tergantung tiap tahun hartamu naik berapa persen. Nah, sehingga dia simpan aja, simpan ini, simpan terus gitu. Jadi dengan demikian itu ukuran orang yang sukses katanya. Tapi mereka tidak sadar itu ukuran orang yang tambah lama tambah serakah, sudah dapat kurang. Sehingga kan kita tahu yang koruptor yang ketangkapan seharusnya dihitung-hitung dia punya nilai cuma 5,4 M dalam waktu dia bekerja sekian puluh tahun. Ternyata di sini ada jumlahnya semuanya 300 M. Dapat dari mana yang lainnya itu? Itu yang 1 triliun itu. Nah, ya itu, maka buat itu. apa ya, Bante? Itu dengan demikian inilah yang dikatakan mereka itu tidak ada rasa kasihan terhadap negara. Ya, Negara orang sudah miskin kekurangan, itu. sudah miskin, tapi dia tidak peduli, pokoknya kenyang. Ya itulah. Nanti saya katakan dia akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa di alam sengsara yang begitu lama. Nanti kalau lahir sebagai manusia itu dia mempertanggungjawabkan minimum 240 juta kali kelahiran sebagai manusia miskin. Karena memiskinkan rakyat 240 juta itu. Dia tidak peduli dengan itu semuanya toh. Karena dia tidak percaya sama hukum karma. Tapi hukum ini tidak berdasarkan apa yang dia percaya atau tidak percaya. Tetap berproses sebagaimana apa adanya. Duit yang kayak sebegitu banyak ya nggak dibawa mati ya, Bante? Ya, itulah. Jadi sangat disayangkan kita sebagai manusia ini harus memikirkan sesungguhnya apa sih yang kita bawa di dunia ini. Lahir kita juga tidak bawa apa-apa. Mati siapapun juga, dia seorang presiden, jenderal, biku atau apa, mati nggak apa-apa, nggak ada yang dibawa. Tetapi yang dibawa itu apa yang sudah dilakukan dalam batinnya. Dalam kehidupan sehari itu kan terekam semua. Kalau dia sama sekali pelit, hanya ingin dapat, serakah, mau memperkaya dirinya sendiri, tidak mau nyumbang sama sekali. Orang ini tanpa sadarin, dia sudah membentuk sifat kewajaran dari makhluk-makhluk yang tidak pernah kenyang. Selalu kurang, lapar dan haus. Ingin tambah terus. Jadi, cara apapun juga dia tidak peduli. Apakah itu mobil seharusnya bahan makanan untuk orang-orang yang sedang musibah, tapi masuk ke gudangnya sendiri, dijual lagi. Nah, itulah keserakahan yang kebacut banget. Jadi orang yang sedang menderita membutuhkan makanan itu, dia tidak peduli, pokoknya aku sikat. Itu terjadi seperti itu karena dia serakah. Tidak menyadarin orang-orang sing roh, ya, katanya kan tidak ada yang tahu. Iya. Tapi dirinya sendiri kan sudah tahu sendiri ini salah. Kenapa dia tidak mengatakan, aku tahu loh ini aku salah. Aku tahu loh ini aku korupsi. Aku tahu loh ini aku mencuri. Yo, masyarakat sudah tahu dia cengengesan aja, Bante, itu kewajaran berarti ya buat. Ya, itulah karena hukum di Indonesia ini yang tidak tegas sih. Coba dia sudah tahu begitu, 1 M misalkan, 1 triliun, dendanya harus 10 triliun gitu. Jadi dimiskinkan, diambil semuanya loh untuk negara. Kalau sudah begitu ya otomatis mereka takut. Kalau hukum mati setuju nggak dalam terminologi Buddhis, Bante? Sekarang begini ya, kalau kita memang sudah punya sifat yang begitu sulit untuk mengatasi semua itu, maka alangkah baiknya hukuman mati ini dirubah dengan hukuman dia masuk di ruangan gelap total, suruh dia meditasi. Merenungkan. Gila katanya di dalam, Bante. Ya merenungkan, jadi supaya dia merenungkan toh. Gelap seperti ini loh nanti neraka. Kamu mau enggak seperti itu? 1 tahun. Waduh, itu stres, Bante. Stres. Kalau enggak ini, kerja sosial, Bante. Menimbulkan welas asih. Bisa juga, Bante. Memang serba sulit, karena sekarang ini kan memang harusnya ada satu, kalau di negara-negara lain, kalau ada kesalahan, dia tidak terlalu berat, kamu harus hukum kerja sosial. Ya. Di sini, sosial sana. Ya, begitu. Itu memang harus dibentuk seperti itu. Kalau bisa negara, pemerintah, hukum dibuat seperti ini, itu akan membawa manfaat untuk panti jompo yang membutuhkan, yayasan-yayasan yang sedang membutuhkan. Benar. Jadi mereka bisa sosial ke sana.
Dan ini ya menimbulkan welas asih mungkin ya Bante, Ya, secara itulah. energi ya. Bisa jadi seperti itu ya Bante ya. Jadi ya sebagiannya dana itu sebagainya kalau perlu ya disita lah untuk negara ya toh. Nanti ya sudah disita untuk negara, tidak jelas kemana lagi nih. Nah, itu lagi. ternyata banyak yang sakit juga di dalam situ. Di mana-mana serakah merajalela. Makanya itu saya katakan, selama ini yang dari atasan ini tidak paham bahwa membentuk negara yang penting itu pola pikirnya harus dirubah dulu. Ya. Kalau pola pikir tidak dirubah, hancurlah negara kita karena diisi oleh program yang salah terus. Kalau seperti ini, kapan Indonesia bisa berubah? Sayang, Dhamma TV tidak bisa go internasional. Oh bisa, harus ya Bante? Kan Ya, cita-citanya tergantung semua para dermawan yang sadar akan adanya manfaat yang begitu besar, begitu baik isinya dari Dhamma TV yang menyadarkan banyak orang supaya jangan jahat. Ayolah jadi baik yang lebih bagus. Kalau mereka sadar seperti ini, oh iya ternyata ini yang terbaik daripada semua TV. Mereka sadarlah ikut mendukung, kita bisa membuat banyak tempat. Ya, Bante, jika menjadi orang yang kikir atau pelit, akankah berpengaruh pada saat terlahir kembali nih Bante? Jangan dijawab dulu ya Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicaraan semakin seru dan Anda akan banyak lebih tahu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di Manage Your Mind dan kita membahas masalah kikir dan pelit. Baik, tadi pembicaraan kita terpotong tadi. Bante, jika menjadi orang yang pelit atau kikir, akankah berpengaruh pada saat terlahir kembali? Itu sangat tepat dan pasti karena orang kikir itu hanya mau menyimpan hartanya, tidak mau memberikan sama sekali, dia melekat begitu kuat. Karena di zaman Sang Buddha itu ada saudagar yang kaya raya, ya senangnya begitu, nyimpan, mengumpulkan, ada harta disimpan, dipendam. Ketika orang tuanya ini meninggal, dia menggantikan anaknya. Akhirnya ketika waktu itu Sang Buddha ada, nah Sang Buddha itu ketika ada anjing yang jalan di sana, dipanggil namanya. Nama dari orang tuanya itu, ketika dia begitu, loh kok papaku dipanggil? Langsung orang ini nggak terima toh, datang ke wihara, tanya, Bante kenapa kok Bante manggil anjing itu nama papaku? Gini ya, kamu coba tanyakan, hei anjingku sayang, tolong tunjukkan harta yang kamu simpan, yang kamu pernah pendam itu di mana, supaya aku tahu. Oh, dengar gitu langsung garuk-garuk dari yang dia simpan itu. Di situ digali terus, betul itu ada emasnya, ada berlian disimpan di situ. Jadi mereka percaya bahwa itulah yang karena kemelekatannya, dia kaya raya, dia tidak bisa apa-apa, menyebabkan dia pikirannya masih lengket sama harta. Pada saat meninggalnya? Meninggal, gelombangnya pas di alam binatang, dia jadi binatang anjing. Di rumah itu juga, menjaga hartanya itu. Setia ya? Nah, dengan demikian, dia tahu, oh ternyata ayah saya yang walaupun dia dulunya kaya raya, luar biasa, bisa jadi anjing. Jadi anjing, aduh. Menjaga hartanya lagi. Itu masih untung. Waktu saya ada di Amerika, waktu itu ada seorang ibu-ibu yang bisa medium, kita diskusi, dan dia ngomong, Bante ini ada yang dari atas mau bincang-bincang dengan kita. Alam dewa turun, katanya mau bincang. Oke, silakan. Kita berbincang-bincang, selesai itu, tahu-tahu dia keluar, sebelum keluar dia bilang, Bante ini ada penguasa dari sini mau bicara sama kita. Gantilah masuk yang penguasa itu, dia cerita macam-macam. Dia sudah 400 tahun lebih menderita di situ. Penguasa itu maksudnya yang masih di alam sini Bante ya? Iya, di Tapi alam halus. Tidak dalam fisik ya? Dia di alam halus itu. Di alam halus dia cerita 400 tahun menderita di alam itu, tetapi semenjak ada wihara, dia sekarang sudah lebih enak, lebih bebas, tidak pernah menderita. Kenapa? Karena dia bilang, tiap hari ketika kita sembahyang, doa, dia dengarkan. Karena di situ ada maknanya yang kita doakan, segala sesuatu itu tidak menentu. Segala sesuatu itu memiliki masalah penderitaannya masing-masing. Semua ini tidak ada satupun yang dikatakan ini milikku atau kepunyaanku, kosong adanya. Barang siapa melihat dengan penuh kebijaksanaan, dia akan bebas dari semua penderitaan itu.
Mari kita renungan bersama-sama, berulang-ulang. Akhirnya dia merenungkan, iya ya. Kemungkinan besar dia dulu penguasa daerah itu waktu masih hidup. Dia punya harta yang disimpan. Dia disimpan di situ, dia takut dirampok orang toh. Ketika dia meninggal, jadi setan gentayangan menjaga harta itu. Ada orang datang curiga, oh dia mau ngambil barangku. Ini datang curiga terus. Jadi tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia, selalu menjaga. Sehingga dia menderita ketika kita menyebutkan itu, tidak ada satupun yang dikatakan ini milikku, kepunyaanku. Akhirnya dia sadar, iyalah, aku saiki mati. Aku kan tidak bisa menggunakan harta itu. Lalu buat apa aku lengket dengan harta itu? Ya sudah, ada yang mau ngambil silakanlah, bukan milikku kok. Jadi dia sudah tidak melekat sama harta, dia membebaskan diri, dia akan lebih bahagia. Coba sayang Bante tidak tanya, hartanya di mana? Bagi-bagi dong. Bukan nanya Bante. Iya itu sayangnya lupa mereka ya, kasih tahu sih. Bante nggak melekat sih sama duniawi. Karena waktu itu nggak ada program Dhamma TV sih. Ya, coba dialihkan ke sini. Iya, kalau ada acara Dhamma TV mungkin ingat. Iya betul. Iya Bante. Wah, mungkin Bante. ada harta orang yang kaya raya, mungkin ada harta yang mau diserahkan ke Dhamma TV, ya kita senang hati lah untuk membuat TV yang lain lagi. Daripada melekat ya Bante. Iya, daripada disimpan. Ya? Nanti tidak berfungsi kan kasihan. Iya betul. Melekat lagi di situ. Akhirnya mereka kan otomatis penderita. Di alam di sini ya dia menderita karena melekat, takut kehilangan. Di alam sana dia menjaga dari setan kelaparan. Aduh. Dia menderita lagi berapa ratus tahun, 400 tahun loh, nggak sedikit. 400 tahun Bante rasanya. Kecuali kalau dia sadar waktu itu baru bisa bebas. Nah, sadarnya itu ketika dia dengarkan ceramah-ceramah para biku parita itu. Jadi dia sadar, lepaskan, ya itu jadi dia tidak menderita. Karena dia bisa mengerti, ini bukan milikku, harta juga belum miliki. Apapun yang kita punya, bukan milikku. Maka itu kalau para dermawan yang kaya raya juga merasa seperti itu, alangkah baiknya. Kalau bisa 25% dari kekayaan disumbangkan, wow. Ini akan menjadi masyarakat Indonesia akan jadi pinter, cerdas, bijaksana, bisa mendengarkan acara-acara yang agung dan mulia. Itu luar biasa manfaatnya. Dia nanti dalam kehidupan yang akan datang tidak pernah jadi orang bodoh, cerdas, pintar karena mencerdaskan jutaan orang. Sampai segitu Bante ya? Ya sekarang coba dilihat. Ini kan ide dari Dhamma Wijaya. Ide sekarang Bante Dhamma Wijaya termasuk pinter ngomong ya, mencerdaskan banyak orang juga. Kecap nomor 1 pokoknya. Iya Bante, tapi kan kita positif ya Bante. Iya. Positif, membawa kebaikan, kedamaian, ketenangan, kecerdasan. Nah itu hal yang sangat luar biasa Bante. Sulit ditemukan di dunia inilah. Iya Bante. Iya Bante, moga-moga memang kesadaran ini bisa kita sebarluaskan lah Bante. Karena ini memang penting sekali untuk membangun mindset ya. Ya memang kita sudah ada rencana, ada program sih, sudah tanya-tanya untuk Dhamma TV go nasional dengan sewa satelit. Sewa satelit ini memang membutuhkan dana yang luar biasa besar. Kalau mungkin ada para dermawan yang tiap bulan dengan sukarela mau menyumbangkan dengan sesuka-sukanya mereka, atau mungkin mereka mau menyumbang secara penuh juga bagus. 150 juta dolar. 150 juta rupiah ya. Per bulannya. Ya. Kalau mereka punya triliunan, 150 juta kecil, tidak ada artinya. Betul. Tapi itu membawa masyarakat seluruh Indonesia ini, bahkan Malaysia, Singapura, itu bisa melihat juga. Internasional bisa tangkap kalau mereka diarahkan ke palapa kita. Ya. Itu berapa juta, berapa puluh juta orang yang akan dicerdaskan, dibuat damai, dibuat mindset yang lebih bagus. Jadi itu luar biasa. Tidak ada TV yang mampu memberikan penata ulangan cara berpikir yang seperti ini. Mereka yang memikirkan apa yang disenengin masyarakat. Masyarakat bobrok seneng diisi yang bobrok. Filmnya hantu semua Bante. Iya, itu yang bobrok diisikan, nggak ada manfaatnya itu. Sampah. Iya Bante. Kalau 1 juta aja ada 150 orang ya Bante. Kalau 1 juta rupiah cukup 150 mengisikan 1 juta cukup 150. Jadi itu melatih tidak pelit mereka. Betul. Dapat sumbang sedikit. Kalau biasanya nyicil barang 1 juta per bulan, ini menyicil untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk kecerdasan, untuk menyadarkan banyak orang. Itu akan bagus. Jadi melatih sifat kikir kita ini dilawan dengan suka dermawan.
Ya. Memberi, membantu, yang melihat ini bermanfaat, ini berguna, sumbang dengan senang hati. Tidak ada jaminan masuk surga ini, Bante. Tidak sedang jualan surga toh, Bante. Begini, kalau dia sungguh-sungguh berdana, berdana itu baik. Ya. Tapi kalau silanya bobrok, Oh iya. ya podo ayo. Suka matenin wong, nyantet orang, memperkosa orang, mabuk-mabukan. Bukan berarti kalau berdana sudah pasti masuk surga, enggak. Moralnya juga harus dihitung. Gimana tingkah lakunya? Gimana ucapannya? Ini harus dihitung loh. Kalau kita katakan pokoknya 10% keuntungan kamu masuk surga, bohong lagi itu. Jadi tidak ada hanya berdana bisa masuk surga itu omong kosong. Yang dinilai juga moralitasnya, etikanya. Ya. Tapi dengan keseimbangan seperti ini, Bante, apakah kelak dia juga akan sadar nih, Bante, dengan dia berdana seperti ini? Niatnya berdana ini dulu ya, Bante ya? Iya, yang penting mereka melatih diri bagaimana supaya mengurangi keserakahan. Ya. Memikirkan kepentingan yang lebih banyak. Aku punya harta banyak ini, alangkah baiknya bisa membawa manfaat kepada orang lain. Selama saya hidup, saya dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan, menyumbangkan bagian kecil yang bisa aku sumbangkan. Kalau Sang Buddha katakan kalau memang dia seorang dermawan, itu seharusnya 25% dari keuntungannya. Kalau dia hari ini, tahun ini, bulan ini dia dapat 100 juta untungnya, 25 juta dia sumbangkan. Itu baru dia seorang sungguh-sungguh dermawan. Karena 25% demi kepentingan masyarakat banyak. Kalau dia masih 1 juta, 2 juta ya itu masih kecil. Uang receh, uang parkir. Iya, tapi ya enggak apa-apa, itu juga bagus. Oh, bagus juga. Ya, saya hanya berpikir begini, 1 juta itu hanya 33.000 per hari loh, Bante. Ya, kalau kita mau berdana ya, kecil sebenarnya. Ya, moga-moga ini bisa membangkitkan kesadaran bagi pemirsa Dhamma TV bahwa untuk bisa go internasional, untuk menyebarkan Dhamma, ini bisa kita lakukan hanya dengan 33.000 per hari. Kalau Anda berkenan untuk mendandakan. Kita tidak usah meminta mereka yang kaya raya, kita meminta mereka yang sadar, cukup per orang yang nonton Dhamma TV ini, per orang per hari cuma Rp5.000 aja. Dengan sungguh-sungguh kirim sendiri. Mereka itu begitu banyak pendukungnya, 5.000 perak tiap bulan. Tapi semuanya serentak, kirim sendiri. Ya. Wah, itu juga akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Betul. Karena kebenaran ini didukung oleh jutaan orang, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena mereka merasa Dhamma TV milik kita semua, milik para donatur semua. Jadi bukan milik Dhamma Wicayo. Ya. Dhamma Wicayo hanya sebagai sarana untuk mengumpulkan, dikembangkan ke pihak yang lebih bermanfaat. Ya. Jadi karena Dhamma Wicayo kan tidak ada istri, tidak punya anak, tidak ada istri, tidak pernah dipakai untuk apa-apa. Dipakai untuk membagi Dhamma ini pada semua masyarakat. Ya. Ya. Bante, bagaimana memanage pikiran agar tidak menjadi pelit? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Baik, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma TV, dan tentunya selamat malam bagi Anda yang berada di Blitar, mungkin Kediri, Tulungagung, Jombang. Ya, saya berharap bahwa Anda dalam kondisi sehat pada malam hari ini. Baik, pembicaraan kita mengenai pelit dan kikir bersama Bante Dhamma Wicayo Mahathera. Baik, Bante, bagaimana sih memanage pikiran agar tidak menjadi pelit ini, Bante? Ya, ini merupakan salah satu yang harus kita pahamin. Manusia, makhluk apapun juga yang lahir ke bumi, dia itu harus melatih untuk mengembangkan sesuatu yang harus dikembangkan oleh tiap-tiap individu. Yaitu supaya kita tidak pelit itu, kita harus lawan dengan sering membantu, sering menolong, sering beramal. Ini adalah latihan itu juga ada tingkatan. Dana paramita yang biasa, sekedarnya lah sesuka kita, berdana sesuka kita, itu nama biasa. Ada yang berdana menengah itu continue, tidak pernah berhenti. Tiap hari dia kirim. Misalkan ada yang mau kirim, ya saya tiap hari kirim melalui handphone kita 100.000, karena tiap hari dimulai dengan niat baik. Aku mau berdana, aku mau dana untuk Dhamma TV, kirim terus. Jadi ada yang lebih kaya lagi mungkin 1 juta. Ada yang bisa lebih kaya 10 juta juga tidak apa-apa. Jadi setiap dia menyadarin bahwa ini adalah latihan untuk mencapai paramita yang menengah.
upa paramita. Jadi continue tiap hari terus menerus tidak pernah berhenti. Ada yang namanya paramata paramita. Dia mau berdana dengan sungguh-sungguh karena sudah merasakan aku wis tuwek. Orang ono apa-apa, kita hanya butuh dalam kehidupan ini butuh sekian. Nah, sisanya dananya sudah saya sumbang semuanya. Misalkan kita punya sisa ini sekarang tinggal 300 juta. Saya pikir kita butuh 30 juta sudah cukup. 30 juta untuk kehidupan pribadi, sisanya sumbang 270 juta. Ini dia merasa, aku sudah tidak punya apa-apa. Ini hanya untuk keperluanku. Kalau sudah ini habis, ya udah, habislah semuanya. Jadi seolah-olah kita sudah mempersiapkan apapun yang ada itu saya sumbangkan. Apalagi nanti juga kalau punya tanah dan rumahnya disumbangkan juga untuk yayasan mana. Jadi dia sudah mempersiapkan semuanya. Jadi ketika dia meninggal, dia menyumbangkan segala-galanya untuk yayasan itu. Jadi dengan demikian itu paramata paramita, segala-galanya. Bahkan di zaman Sang Buddha kan juga pernah ketika beliau menjadi Wesantara, istrinya disumbangkan. Diminta orang disumbangkan. Siapa ini, Bante? Siddhartha, ya calon Buddha waktu dia jadi Wesantara itu. Dia kan dapat istri yang cantik dengan 2 anak. Diminta oleh orang tua dikasihkan istrinya. Ini diminta lagi anaknya, kasihkan. Karena dia memang mau melatih untuk paramita. Jadi lepas semuanya. Bahkan ketika dia pernah jadi seorang pertapa, waktu dia di atas bukit melihat ada jurang. Ternyata di dalam jurang itu ada macan yang jatuh di situ. Ternyata dia melahirkan anak. Lalu dia pikir, wah ini kalau dibiarkan ini dia pasti mati. Dia mengorbankan diri, terjun diri ke dalam itu, biar dia tetap hidup, aku mati tidak apa-apa. Ini namanya paramita, paramata yang tinggi sekali, berkorban bahkan kematian pun siap untuk dia korbankan. Jadi berbuat baik itu juga ada tingkatan. Ini bukan karena bunuh diri stres ya, Bante ya? Bukan, karena dia mau berkorban. Mau berkorban ada sesuatu yang demi makhluk itu kesadaran supaya dia bisa hidup, anak itu bisa hidup. Jadi kalau para pejabat berpikiran mau berkorban untuk negara Indonesia akan menjadi makmur yang luar biasa. Tetapi kalau mereka memikirkan pelit, hanya mau masuk, tidak mau keluar, itulah yang menghancurkan negara. Kalau dia tidak seperti itu, beri semua dengan sungguh-sungguh. Uang negara ini untuk kesejahteraan rakyat dipakai untuk kesejahteraan rakyat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada korupsi di situ. Wow. Kan udah untuk 50M dikumpulkan untuk kesejahteraan 47 wanita-wanita yang gadis-gadis, janda-janda yang cantik-cantik, Bante. Ya, itu kan dia dapat manfaat tuh, jadi istri yang kedua, ketiga, dan 57. Oh, banyak banget, Bante. Sudah di alam surga dia, Bante. Ya, itu. Dia pikir di alam surga nih. Tapi negara hancur. Karena egoisnya masing-masing, ya toh? Karena keserakahannya, karena keserakahannya itu karena ingin menikmatin yang enak-enak. Masuk penjara akhirnya, Bante. Ya, hanya masuk penjara di dunia ini sudah terlihat, dia sudah terhukum. Tetapi itu bukan cukup. Nanti kehidupannya akan lebih berat lagi. Tidak ke alam dewa-dewi yang bidadari-bidadari itu ya, Bante? Oh, bawah ya? Ketemu setan-setan, direbut banyak setan-setan wanita. Waduh, kacau-kacau. Satu gigit sini, gigit sana, semua digigit. Nah, bagaimana kita mencegah agar tidak menjadi pelit, Bante? Ini ada istilah bukan pelit, Bante, perhitungan. Ya itulah, manusia itu kan selalu memperhitungkan. Dia memikirkan, aku punya harta ini aku simpen, nanti kalau aku sakit, nanti kalau aku tua, nanti kalau untuk kepentingan anakku, untuk ini dan macam-macam lah. Ya dipikirkan itu, yang dipikirkan. Betul, tidak ada sisa ternyata. Ya akhirnya tidak pernah ada yang namanya aku mau memberikan sebagian lah daripada apa yang aku punya sudah continue, ya toh? Jadi untuk melatih tidak terlalu banyak hitungan, selama kita melihat bahwa persiapan-persiapan semuanya ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau mereka mau mempersiapkan untuk ini dan macam-macam, sekarang kan ada asuransi toh. Mereka masuk asuransi jebret tidak besar,
katakan kita masukkan asuransi 5 juta. Ini nanti manfaatnya untuk pengobatan kita. Nanti kalau kita mati mendadak dapat berapa M. Jadi mereka nggak usah takut dengan hartanya itu. Jadi ikut aja asuransi segitu. Jadi dengan demikian pancingan itu, asuransi itu ternyata menguntungkan mereka, gitu loh. Jadi dengan demikian otomatis kalau mereka bisa melakukan ini, kan uangnya banyak lebih. Bisa disumbangkan ke sini, ke sana, ke situ. Jadi asuransi itu adalah sarana yang mereka pakai untuk kepentingan mereka. Ketika nanti mereka cacat, dia juga dapat berapa M itu. Lalu dengan demikian otomatis semuanya kan bermanfaat. Jadi dengan demikian pelit itu mereka tidak memperhitungkan bahwa ada sistem asuransi yang sangat mendukung untuk mereka itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa kalau dia tahu hukum bagaimana mengatasi rasa pelit, ternyata bisa kita jalankan dengan melatih diri, dengan melakukan sistem demikian, ternyata kita tidak usah simpen, kita sudah ada sarana yang mendukung menghasilkan hasil yang sangat besar untuk kita, tetapi pengeluaran kita tiap bulan kan tidak besar untuk masuk asuransi itu. Ya. Kalau kita seandainya tidak kecelakaan, tidak mati, 10 tahun kembali kita juga dapat berapa M. Jadi uangnya kembali ke kita lagi. Jadi dengan demikian ini, kalau kita lihat, wah asuransi seperti ini sangat menguntungkan ya toh. Jadi itulah yang dikatakan manusia itu harus belajar. Belajar banyak hal untuk bisa memperhitungkan bagaimana untung ruginya. Tetapi kalau kita banyak berbuat baik, itu ternyata dari sejarah Sang Buddha yang selalu berbuat baik ini, ternyata itulah yang menyebabkan mereka selalu jadi raja. Dalam kehidupan berkali-kali itu, karena dia selalu memperhatikan rakyat dengan sungguh, mencurahkan tenaga, waktu, harta, semuanya untuk rakyat. Untuk kesejahteraan mati dia masuk surga, kekuatan surga dah habis, masuk ke bumi lagi, jadi raja lagi. Karena dia memang pantas memberikan contoh seorang pemimpin yang memperhatikan rakyat, mensejahterakan rakyat, memberikan apapun demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Mereka itu pantas bisa dapat kedudukan di surga. Pemimpin ya Bante ya. Nanti masuk ke bumi ini jadi pemimpin yang pantas secara otomatis. Ya, Bante ini tadi berbicara orang yang punya duit, tapi yang nggak punya duit Bante, terus disuruh nyumbang gitu. Ya saya aja kurang kok, masa saya disuruh berdana. Saya yang membutuhkan dana gitu. Tapi saya pernah juga mengalami ada orang yang sangat kurang Bante. Ketika saya mengadakan satu bakti sosial, dia keluarkan bajunya yang terbaik, selimutnya yang terbaik. Ini baju saya yang terbaik, ini selimut saya yang terbaik, saya berikan untuk dana. Loh, kayak gitu tuh gimana bandingannya Bante? Sama-sama orang nggak punya nih. Yang satunya nggak mau nyumbang merasa kurang, yang satunya sama-sama kurang tapi barangnya yang terbaik disumbangkan. Nah itu kan berarti dia sudah mendekatin paramita, mencapai apa yang ada yang terbaik yang dia punyain, ya. Disumbangkan semuanya. Karena yang itu yang terbaik, sudah nggak ada apa lagi. Jadi dengan demikian itu merupakan energi jasa kebajikan yang luar biasa. Dia sudah melakukan dana paramita, yang dana yang paling tinggi. Walaupun dia seorang miskin, kelihatannya kecil, tapi itu yang terbaik yang dia punyai. Itu yang paling mahal yang dia punyai. Itu bisa sumbangkan semuanya. Itulah dia melakukan dana paramita yang paling tinggi. Jadi sangat bagus. Itu kualitasnya. Jadi itu harus dilatih, disadarkan oleh semua makhluk. Kita hidup itu melatih sampai di mana kita mampu berkorban sebesar-besarnya demi kebahagiaan semua makhluk. Jadi dengan demikian ini harus dikasih contoh. Termasuk saya ini juga begitu. Dulu dapat uang, cetak buku, cetak kaset, bagi-bagi terus. Sekarang dapat uang ya untuk Dhamma TV, untuk pakai terus. Di Dhamma TV habis-habis terus. Jadi tidak pernah nyimpen untuk diri sendiri. Tapi kayaknya karena itu tadi ya Bante ya, sesuatu yang Bante telah tanamkan itu ternyata berbuah juga ya Bante. Ya kita tidak perlu faktanya. Kita tidak perlu mengharapkan berbuah, tetapi kita mengajak ini loh sudah kita jalankan. Anda lihat sendiri, bukti sendiri, jangan hanya ngomong tok. Kalau di dunia ini banyak orang gosip ngomong tapi tidak mau melakukan. Yang jelek-jelekin orang banyak. Sing elek itu ngake. Sing apik sedikit. Yang apik itu tidak pernah ngomong lah, dia hanya penting lakukan. Apa yang bisa dilakukan yang terbaik, jalankan aja lah. Kalau ikut ngomong tok itu sudah omdo itu banyak. Ngomong doang itu banyak di mana-mana. Jadi yang penting pelaksanaannya. Jadi marilah kita jalankan
demi kesejahteraan, kebahagiaan kita jangan pelit. Terus sumbang. Karena sumbangan kebaikan itulah yang bisa kita bawa. Sedangkan kalau kita hanya pelit, nyimpen, mati akhirnya nggak dibawa apa-apa. Kita nggak dikenal orang. Orang ini sugih tapi pelit, nggak pernah berbuat apa-apa. Orang tidak menang respect. Tetapi kalau dia tidak sugih, sedang membantu sini, membantu sana dengan tenaga, dengan senyuman, dengan melayani mereka, dia tidak punya apa-apa, tapi pelayanannya, sifatnya, ngomongannya, nasihatnya, membantu dengan tenaga, bahkan sumbang darah, juga siap mendonorkan kornea, ginjalnya, kapan pun akan mati, silakan diambil ginjal dan apapun yang ada, silakan saya sumbangkan. Nah, kalau bisa jalankan seperti ini, di mana-mana manusia mengatakan tubuh mati nggak dibawa, ketika tubuh ini yang sudah rusak bisa disumbangkan, digunakan orang lain yang masih membutuhkan, itu sangat luar biasa. Orang yang tadi seharusnya buta, ada kornea kita, dia jadi bisa lihat. Yang tadi ginjalnya sudah rusak, ginjal kita dipakai, mereka tambah sehat. Wah, itu membahagiakan banyak keluarga. Ya, itulah sifat orang yang tidak pelit, bisa menyenangkan, membahagiakan banyak orang. Tetapi orang yang sifatnya pelit, serakah, menyusahkan negara, rakyat, dan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri nanti juga menderita. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang pelit dan kikir itu, Bante? Kalau itu tetangga kita, kalau itu saudara kita, kalau itu orang terdekat kita. Jadi jawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana. Kita ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Minutes Your Mind. Kita berada di segmen terakhir, segmen keempat dari acara kita ini. Baik, ini tadi saya sedang menanyakan sesuatu. Bagaimana kalau orang yang pelit, kikir itu ada di sekitar kita, adik kita, kakak kita, mungkin orang tua kita? Gimana, Bante, ini sikap kita, Bante? Ya, memang ini agak sulit ya. Kalau kita ingin mengajarkan, memberikan nasihat kepada mereka, mereka sudah punya sifat yang seperti itu, pasti melawan, pasti menolak. Ya, itu memang tidak segampang yang kita bayangkan lah. Jadi seharusnya kita juga bisa berusaha menyadarkan melalui media-media itu yang akan berguna. Karena di zaman Sang Buddha itu sendiri, di wihara, dekat wihara itu sampingnya itu ada tempat yang mereka sebagai tempat untuk penjagalan babi. Nah, Sang Buddha aja sudah tahu demikian, ya nggak bisa apa-apa. Karena itu merupakan mata pencarian mereka yang selalu membunuh. Nah, akhirnya pada satu saat ketika itu, tiap hari kan dengan babi-babi kan teriak-teriak yang mau dibunuh, teriak terus demikian. Tapi pada satu saat malam hari juga teriak-teriak seperti babi yang sedang mau dibunuh itu. Lalu biku-biku yang lain tanya, Bante, ini kok malam-malam begini kok mereka membunuh babi juga? Oh, itu bukan. Itu pemiliknya itu yang jadi penjagal. Dia ini sekarang sedang melihat karma yang dia buat itu seperti itu yang terpikir dalam pikirannya. Jadi pikirannya itu memberontak, mengungkapkan seperti itu. Kebiasaan yang dia masukkan direkam, jadi diulang. Muncullah karma-karma yang gambaran-gambaran karma yang dia lakukan, dia teriak seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa nanti dia akan mati juga. Sangat susah menderita. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan Sang Buddha sendiri aja tidak memiliki kemampuan untuk merubah orang yang punya pandangan yang salah. Maka itu orang-orang yang punya pandangan salah ini, marilah kita mulai sekarang harus berani untuk menyadari dirinya sendiri. Kalau kita melakukan seperti ini terus-menerus, tanyalah, harta yang aku punya ini ternyata memang sungguh-sungguh tidak akan bisa aku bawa. Alangkah baiknya kalau kita ikut memikirkan bersama, apa yang bisa aku lakukan yang terbaik dari lingkungan ini yang sedang membutuhkan danaku ini. Jadi dengan demikian jangan nanti sudah mati kita baru memikirkan. Selama kita hidup ini sudah ada mindset yang berubah, bahwa kita tidak pelit lagi, tidak hanya menyimpan, tetapi ketika kita sudah bekerja keras sampai sedemikian rupa, sudah tua, kita punya harta banyak, harta ini kita bagi. Membuat yayasan, membuat panti asuhan, membuat sekolahan, membuat
apa yang bermanfaat. Kalau mereka tidak ada ide apapun juga, kita akan mencari yayasan mana yang terbaik, yang terbagus, yang paling banyak manfaatnya. Ya mungkin mereka juga bisa melihat, oh ke Dhamma TV juga boleh. Karena Dhamma TV ini kan memang sungguh-sungguh membabarkan kebenaran universal yang bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada banyak orang. Dia mau ikut, dipersilahkan. Tidak ada larang dia agama Buddha, tidak. Agama apa saja, siapapun yang mau berbuat baik, silakan. Walaupun mungkin ada yang mereka dulu koruptor yang banyak harta negara pemerintah yang diambil, sekarang dia sadar, tahu, alangkah baiknya juga lah sebagian disumbangkan. Sumbangkan sekarang, sebagian sumbangkan. Jadi apa yang dulunya negatif, akhirnya jadi positif. Akhirnya, katakanlah tinggal 10% nanti ketika dia mau mati. Jadi 90% yang kesalahannya itu sudah disumbangkan. Ini kan bermanfaat untuk banyak orang, tapi 10% masih ada. Ya mudah-mudahan itu akan mampu menetralisir. Apalagi ini spread, kita sumbangkan Dhamma TV. Ini membawa manfaat untuk jutaan orang. Jutaan orang damai dan bahagia. Jutaan orang senang dan gembira mendengarkan petutur yang begitu enak, manis, tepat, bermanfaat untuk semuanya. Jadi dengan demikian, ini adalah buah yang jutaan tiap harinya. Dia bersumbang segitu ya, ini tiap hari mereka juga dapat jutaan kali kebajikan yang luar biasa itu. Ya mudah-mudahan mampu menetralisir dari kesalahan yang dulu itu, daripada disimpan, mumpung guru mati tak pakai. Nanti mati tanggung jawab 100% kita. Berarti ini benar-benar yang money laundry yang benar ya, Bante? Money laundry yang benar. Ini bukan money laundry, istilahnya menyadarkan untuk dipakai ke arah yang lebih benar. Kalau dikatakan money laundry nanti Dhamma TV ikut. Enggak, tetapi ini dalam cara yang spiritual gitu ya, loh, Bante. Itu dia. Kan daripada nyuci uang buat yang enggak, akhirnya kan Bante ya, banyak yang buat yang enggak jelas gitu. Ya, maka dari itulah kan sangat sayang sekali disadarkan mereka, kalau mungkin karena pelit, kesalahan mereka yang salah dulu, bisalah diperbaiki dengan cara begini. Kalau mereka sadar penuhnya, dia jalankan dengan sungguh-sungguh, ini akan membawa manfaat. Apalagi cuma 150 juta per bulan, ada parabola yang bisa nonton di seluruh Indonesia. Ini ada berapa? 15 juta rumah ada parabolanya. Jadi 15 juta yang nonton. 4 orang. Nah, sudah 60 juta. Dengan demikian ya begitulah dia akan mendapatkan pahala yang sama. Seperti itulah besarnya. Maka itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Kepada semua makhluk yang sadar, yang ingin mengurangi kepelitannya demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak. Ya. Dan itu juga penting untuk pribadi orang itu sendiri. Paramita mereka untuk menyempurnakan sifat baiknya itu dikembangkan sebanyak yang mereka bisa lakukan. Bahkan kalau bisa paramita semuanya dia sumbangkan. Itu akan luar biasa. Ya, Bante. Saya sumbangkan semuanya, Bante. Saya nggak punya apa-apa, Bante. Saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya sumbangkan. Nggak apa-apa ya, Bante ya? Sama aja ya, Bante? Ya, bisa. Bisa ya, Bante. Baiklah. Bante, ini rupanya waktunya sudah sampai kita di penghujung acara. Mungkin Bante bisa menyimpulkan tentang kikir dan pelit ini, Bante. Monggo, silakan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita hidup memang melatih dan belajar akan hidup dan kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menyadarin manusia yang kikir, yang pelit, yang serakah, ternyata ini akan mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang sama kita karena kita hanya egois, hanya mau menyimpan, dan menyimpan. Marilah kita mengetahui sifat-sifat kewajaran dari watak dan sifat kita pribadi. Kalau kita tetap seperti ini, kikir, pelit, serakah, egois, di mana-mana kalau banyak orang seperti ini, kita tidak bisa membahagiakan masyarakat di sekitar kita. Tetapi ketika kita menyadari kesalahan di manajemen kehidupan kita, alangkah baiknya kita bisa merubah. Marilah coba kita memperhatikan yang di depan rumah tangga kita. Apa yang mereka perlukan? Anda berilah sesuatu yang mereka butuhkan saat itu. Mereka senang. Yang di kanan, kiri, belakang juga perhatikan.
Ketika Anda sudah mulai merubah seperti ini, memperhatikan orang yang di lingkungan kita, Anda akan berubah dipandang orang lain. Orang ini kok makin lama jadi orang baik ya, suka membantu, suka memberikan ini, memberikan itu. Anda akan dihargai. Orang ini kok bagus ya, menyenangkan ya, suka membantu kita ya. Akhirnya, masyarakat yang ada sekitar kita ini akan menggonjang-ganjingkan kebaikan kita. Kita pun merasa senang dan bangga. Ternyata hidupku ini membawa faedah. Orang-orang sekitarku membawa faedah yang begitu banyak orangnya, sehingga kita pun ikut senang karena kita sudah merubah sifat pelit kita, kikir kita, mau memberikan, mau membantu, mau menyenangkan. Dengan demikian, sifat sosial, saling tolong-menolong yang dibangkitkan oleh orang yang sadar seperti ini akan membahagiakan banyak orang yang ada sekitar lingkungan kita. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, sekarang kita juga jangan terlalu pelit untuk menyimpan dendam dan benci. Ini adalah yang membakar batin dan pikiran kita sendiri. Alangkah baiknya kita memberikan abhayatana, memberikan maaf dengan secara total. Kesalahan siapapun juga kita maafkan. Juga termasuk kesalahan kita pribadi. Kita mulai sekarang, kita jabut seakar-akarnya di dalam memori kita. Jangan sampai tersisa sedikit pun simpanan dendam, benci, jengkel, maupun benci terhadap diri sendiri harus dibersihkan. Jangan sampai ada sedikit pun. Karena itu, benci, dendam pribadi maupun benci, dendam kepada semua makhluk ternyata tidak membawa manfaat, faedah apapun juga. Karena kita begitu pelitnya di dalam memaafkan dirinya sendiri. Begitu pelitnya memaafkan kesalahan orang lain. Mulai sekarang kita jangan pelit-pelit. Berikan sungguh-sungguh maaf secara total. Anda yang tidak pelit seperti itu, rela memaafkan orang lain, rela memaafkan dirinya sendiri, kepelitan secara ini akan membuat Anda lebih damai. Membuat orang lain juga senang dan gembira. Tidak ada dendam, tidak ada benci terhadap siapapun juga. Inilah cara-cara yang harus kita bangkitkan bersama, sehingga kepelitan bukan menjadi sarana kebiasaan masyarakat kita, melainkan kita menjadi manusia yang suka memperhatikan, suka memberi, suka membantu, suka menjokong hal-hal yang positif, yang berguna, yang membawa faedah bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian kehidupan kita ternyata ada perubahan. Kita memang tujuan bersama bagaimana membentuk masyarakat kita lebih tersadarkan, lebih bisa bersosialisasi, lebih bisa saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Dengan demikian, bukankah masyarakat kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini, yang suka memperhatikan, suka menolong siapapun juga, sehingga dengan demikian akan muncullah manusia-manusia baik hati di mana-mana. Sehingga siapapun yang juga yang mendengarkan TV yang seperti ini, mudah-mudahan akan termotivasi untuk mau membantu, menyokong dengan sukacita terhadap siapapun juga yang perlu dibantu. Sehingga dengan demikian mereka tidak pandang agama, tidak pandang suku, tetapi memandang aku hanya mau berbuat baik saja terhadap siapapun juga, tidak ada batasan. Dengan demikian kita akan bisa membahagiakan semua makhluk, sehingga itulah tujuan kita semua, dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita pun semuanya ayo bareng-bareng nanti juga masuk ke surga, karena kita tidak pelit lagi, selalu baik. Itulah surga duniawi kita ciptakan, surga surgawi akan kita peroleh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Ya, pemirsa Dharma TV, ternyata pelit bukan hanya masalah materi saja. Pelit memberi maaf juga akan menjadi masalah bagi kita. Coba direnungkan, ini dirasakan bagi pemirsa yang masih menyimpan banyak dendam ataupun rasa yang benci. Jangan pelit-pelit untuk dibuang. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya Anda belajar pada malam hari ini. Saya juga belajar, banyak mendapat manfaat. Semoga demikian dengan Anda. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik, saya Satna Dewi beserta segenap kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya selamat malam dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.